pokoknya setiap kali dia mau di cleansing, mau dibersihin, itu pasti ada reaksi dari badannya tuh. Gitu. Aku ngelihat sendiri, jadi dia begitu mau dimandiin, dia keluar dari kamar mandi itu, terus nggak tahu gimana dia kayak garuk-garuk tembok gitu, garuk-garuk tembok sambil nangis-nangis, dia berdarah-darah Mei di sininya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman anomali misteri dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama saya, Mei, dan juga malam ini seperti biasa di samping saya udah ada narasumber lagi nih dengan Ibu Meda. Gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana apa kabar? Oke, baik Bu. Ini berarti sambungan cerita. Ya, sebetulnya bisa dibilang sambungan cerita dari yang sebelumnya sih ya. Mungkin endingnya kali ini. Oh gitu. Oke, jadi buat teman-teman anomali yang sebelum nontonnya ini nih, sebaiknya nonton dulu 2 episode sebelumnya ya. Biar nanti tahu nih ceritanya, biar nyambung gitu. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, bisa dimulai aja Bu ceritanya. Terakhir tuh kan aku cerita sempat sampai di pada akhirnya adiknya kakekku tuh meninggal. Sempat ada cerita horor lah ya, yang mayatnya berubah jadi bonggo pisang gedebong pisang ya. Nah sesudah itu kita berpikir sekeluarga nih, ternyata selesai nih ceritanya, udah bersih semua. Ternyata enggak ya. Nah terus menurut beberapa sumber waktu itu, memang sebaiknya kalau ada hal-hal mistis yang pernah leluhur kita pelihara di situ, itu memang harus dibuang katanya, atau enggak, kalau enggak mereka akan nyari inang baru gitu, bahasanya kan gitu katanya ya. Nah ternyata proses pembuangan ini memang nggak ada di keluargaku dulu. Jadi tetap dibiarkan. Jadi tetap dibiarin. Nah tetap dibiarin sampai akhirnya jatuh ke keponakanku. Keponakanku tuh dari kecil memang udah sering ngeliatin reaksi aneh-aneh deh. Kadang ngomong sendiri, kadang tiba-tiba nangis sendiri, terus kadang suaranya berubah jadi kayak laki-laki gitu. Sampai akhirnya dia gede. Itu maksudnya dia kesurupan apa gimana? Kalau waktu dia kecil sih yang aku ingat nggak kesurupan, cuman dia suka ngobrol, komunikasi sama makhluk-makhluk yang kita sendiri nggak bisa ngelihat. Gitu. Jadi awalnya kita mikirnya dia begitu karena memang anak-anak kan biasa tuh, mereka lebih peka kan kalau ngelihat hal-hal seperti itu. Tapi ternyata sampai dia sekitar umur 17 sampai 18 tahun, mulai itu ngeliatin reaksi yang nggak biasa. Puncaknya itu pernah satu malam ada ya temennya, ada salah satu saudara kita lah yang datang gitu ke rumah. Datang ke rumah ngeliat nih, sepupuku ini namanya Ayu, keponakanku ini namanya Ayu kan. Dia lihat Ayu tuh, dia bilang kalau Ayu ini kok kayaknya diwarisin sesuatu yang tidak baik gitu di badannya. Nah, akhirnya saudara kita ini nyaranin supaya mandiin deh Ayu ini, dibersihin, di cleansing istilahnya, supaya hilang gitu hal-hal buruk dari leluhur dia sebelumnya. Mulailah tuh proses pemandian, aku inget banget. Itu tahun berapa Bu kira-kira? Sorry aku kenapa? Lupa. Tahun berapa itu kira-kira? Aduh tahun berapa ya? Aku juga masih. Berarti nggak jauh, nggak jauh setelah dari kepergiannya. Kira-kira lumayan jauh. Lumayan jauh. Kira-kira 5-6 tahun kemudian kita tuh udah lupa aja pokoknya. Kita tuh udah lupa karena kita anggapnya ya memang nggak pernah ada lagi kejadian apa-apa ya, jadi udah selesai gitu. Tapi ternyata berlanjut nih. Saudaraku bilang, wah ini kayaknya bekas dari yang sebelumnya belum dibersihin. Jadi si sosok ini tuh nyari tempat buat diem gitu. Jadi dia nyari inang baru gitu bahasanya. Datanglah saudaraku yang saudara jauh dari Banten waktu itu bilang, Ayu nih kok kayaknya cewek katanya yang nempelinnya, katanya. Coba kita bersihin. Bersihin lah nih Ayu nih, dimandiin.
Syarat mandinya itu harus jam 12 malam ya, dan harus pakai air yang diambil dari 7 sumur lah, apalah kayak gitu ya. Bunganya juga harus 7 macam. Terus ritual dan bacaan-bacaannya juga harus 7 macam juga. Itu yang aku inget tuh. Mandiin lah tengah malam. Pas lagi proses dimandiin ini, tuh dia tiba-tiba teriak kenceng banget. Wah, udah ngamuk di situ. Sampai ini suaranya tuh berubah. Suaranya tuh jadi kayak orang gede. Padahal Ayu tuh waktu itu kira-kira baru kelas 6 SD deh. Suaranya kayak suara tante nenek-nenek malah kalau aku lihat sih ya. Berubah di situ, dia ngomong pakai bahasa Sunda. Kalau menurut mamaku itu bahasa Sunda yang udah jarang dipakai lah. Halus. Gitu. Bukan halus, apa ya, bahasa Sunda kolot ya? Apa sih? Sunda kolot mungkin ya, Sunda kolotan gitu, apalah gitu bahasanya, istilahnya ya. Bahasa Sunda yang zaman dulu banget lah, gitu. Makanya mamaku bilang itu bahasa Sunda yang udah jarang dipakai gitu sama orang-orang zaman sekarang, zaman waktu itu gitu. Nggak ada yang ngerti apa yang dia omongin kan, kita kan nggak tahu maunya apa nih. Jadi akhirnya prosesi pemandian itu tuh gagal malam itu ya, karena Ayunya nih tantrum gitu, ngamuk. Dia dibawalah ke kamar, ditidurin sama kita. Aku pikir kita nih semua sekeluarga sesudah gagal proses itu, besoknya dia beraktivitas normal lagi. Ternyata nggak, dia sakit kira-kira 1 minggu deh. Setiap kali ada orang yang mau nyamperin dia di tempat tidur, itu nggak berani. Ada lagi yang mau nyamperin orang yang mau ngobatin, orang-orang pinter, itu nggak ada yang berani ngedeketin dia. Karena kalau menurut orang-orang pinter ini ada yang nungguin dia di kiri kanannya. Nah itu kita sempat kesulitan juga, ini gimana cara. Tapi sehari-hari dia sadar gitu, Bu? Enggak, jadi dia ngegeletak aja gitu. Kayak orang sakit demam, badannya tuh demam tinggi, terus ngigau segala macam. Ya yang diomongin itu lagi. Bahasa yang kita tuh nggak paham. Akhirnya kalau mamaku nggak salah ingat ceritanya tuh, ya itu lagi-lagi kita manggil, ya namanya segala ikhtiar dicoba ya. Panggil ulama, panggil orang pinter juga, udah gitu panggil juga ustadz segala macam. Kekumpulah 3 orang yang menurut kita ya cukup kuat lah gitu buat ngadepin ini. Jadi ternyata memang mereka nggak mau. Jadi Ayu ini katanya waktu pas di tempat tidur tergeletak itu, dia tuh antara mati dan hidup katanya. Jadi dia tuh tinggal diambil aja gitu. Yang bikin Ayu ini bertahan tuh karena memang mungkin dia secara secara alam bawah sadarnya dia memang belum pengen mati gitu. Tapi ditahan sama si setan ini nih, makhluk ini yang 2 ini justru mau narik dia. Nah akhirnya pas 1 hari juga mau diadain kalau bahasa ruqyah. Bukan ya? Iya, mungkin semacam kayak ruqyah gitu kali ya. Kalau kata bahasa orang-orang baratnya sih ada eksorsim kali ya, pengusiran setan begitu kali. Nah itu aku nggak tahu posisinya bagaimana di dalam kamar, tapi kedengeran kedebuk gitu kayak orang lagi main banting, berantem gitu. Nah keluar, Ayu sadar, berdiri, dia muntah darah dia di situ gitu. Nah itu jadi selesai nih yang pertama nih ya, sesi pertama tuh selesai. Sadar nih dia udah sembuh. Sadar dia ya, udah mulai makan, udah mulai normal. Kita pikir selesai kan semua. Ternyata seminggu kemudian begitu lagi gitu. Begitu lagi. Pokoknya setiap kali dia mau di cleansing, mau dibersihin, itu pasti ada reaksi dari badannya tuh gitu. Nah yang terakhir itu memang agak ngeri sih. Yang terakhir aku ngelihat sendiri. Jadi dia begitu mau dimandiin, dia keluar dari kamar mandi itu, terus nggak tahu gimana dia kayak garuk-garuk tembok gitu, garuk-garuk tembok sambil nangis-nangis. Dia berdarah-darah Mei di sininya, teriak-teriak entah bahasa apa gitu yang keluar dari mulutnya itu. Jadi dipaksa gitu, ditarik, dipaksa, diusap-usap sama orang yang mandiin yang awal tadi aku cerita itu, saudara yang memang mau ngeruqyah dia gitu ya. Diusap-usap gini pakai air doang mungkin ya, apa gimana, nggak mempan juga. Sampai akhirnya kayak dicabut dari kepalanya tuh, jadi kayak ada rambut 1 lembar tapi tebel banget Mei rambutnya tuh, jadi kayak kawat. Nah itu ditarik ke atas gitu. Nah itu yang bikin dia berhenti tantrumnya. Jadi kayak rambut di sini di ubun-ubunnya dia, rambutnya itu
tebel banget sih kalau menurutku itu rambutnya. Oh, kelihatan gitu. Kelihatan nongol keluar gitu, cuman satu itu. Jadi mungkin siapa namanya saudaraku yang orang pinter ini, entah dia baca apa, mungkin baca surat apa atau doa-doa gitu. Dia nongol tuh rambutnya satu. Ayu tuh rambutnya lurus kayak Mei gitu. Cuman lebih lurus lagi dia, kayak rambut sapu gijuk gitulah. Nongol satu gitu ke atas tuh tebel banget rambutnya Mei, kayak kawat. Dicabut lah itu. Cabut baru dia berhenti, baru dia pingsan kan. Belum selesai itu prosesnya. Pingsan udah sadarin dulu katanya. Nanti kalau dia udah sadar, kita lanjut lagi proses cleansingnya nih. Udah dibiarin, jadi malam itu dia tidur, makan, tetap masih di tempat tidur nih Ayu, nggak bergerak gitu. Nah terus keluarga mamaku tuh diskusi gitu di situ. Apa ini masih ada hubungannya dengan yang dulu atau enggak gitu ya? Apa memang ini datang baru dan kebetulan Ayu ini sensitif apa gimana? Ternyata setelah dicari tahu tuh memang dari yang sebelumnya itu gitu, dari adiknya kakekku yang memang berguru kan dulu kan aku ceritakan di podcast sebelumnya. Yang berguru itu ya ternyata jatuhnya ke Ayu gitu. Cara buat ngebersihinnya sebenarnya masih ramah ritualnya dengan yang sebelumnya. Jadi Ayu ini pas lagi tidur didatengin lagi orang-orang yang bisa gitu ya ngobatinnya itu masuk ke dalam kamar. Nah ini kita nggak boleh masuk sayangnya pas prosesinya itu. Jadi tak apa yang dibacain di dalam, muntah lagi dia darah sampai 4 kali kalau nggak salah, sampai ininya tuh cekung banget, matanya tuh hitam. Itu sampai berapa lama Bu kayak gitu? Maksudnya si Ayu kira-kira 3 minggu deh. Oh, terus-terusan kayak Terus-terusan. Pokoknya minggu keempat tuh akhirnya dia diopnam. Diopnamnya di rumah sakit karena udah badannya hilang banyak cairan, terus apa namanya fisiknya juga jadi melemah gitu karena mungkin banyak terkuras ke situ kan, ke hal-hal yang dia kerjain yang kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi dengan badannya dia gitu. Yang jelas di minggu keempat tuh aku ingat dia diopnam seminggu di rumah sakit gitu. Nah itu endingnya. Akhirnya di situ gitu. Keluar katanya. Nah cuman ternyata ya memang mau diambil Ayu ini. Oh target apa gimana gitu? Ya memang target gitu. Jadi mau diambil, mau dipelihara intinya sama katanya sih begitu sama makhluk-makhluk ini. Katanya sih makhluk ininya suami istri yang di dekat Ayunya ini. Yang kita nggak tahu dan sempet mama ragu juga waktu ditanya tuh apa ini adiknya kakekku dengan istrinya. Atau ada makhluk lain, nah itu yang nggak ketahuan. Tapi kemungkinan besar ini jangan-jangan adiknya kakekku dengan istrinya mau bawa Ayu ini. Karena kan waktu Ayu lahir ini ditungguin tuh sama nenekku yang di podcast sebelumnya kan aku cerita tuh. Kayaknya memang diturunin ke Ayu ini mau dibawa dia. Itu sampai cekung Mei ininya, matanya tuh hitam banget. Jadi udah kayak mayat hidup. Badannya tuh kehilangan cairan banyak. Akhirnya kan karena udah parah banget kita bawa ke rumah sakit, suruh diopnam lah seminggu di sana. Itu endingnya. Pada akhirnya kita sekeluarga mikir kemungkinan besar sih cuman jatuh ke Ayu karena waktu kejadian ke istrinya adiknya kakekku itu kan Ayu baru lahir gitu ya. Jadi memang nggak ada yang diturunin selain Ayu gitu. Nah terus dari situ tuh setelah cerita itu kita benar-benar berbaur gitu keluarga tuh. Mencar gitu Mei. Kita udah nggak tinggal bareng lagi. Aku pindah ke Bandung Selatan, ada saudaraku yang pindah ke Bandung Utara, semua. Jadi kita udah nggak mau lagi tinggal di satu kompleks yang sama gitu. Coba kalau kita berbaur gimana nih gitu. Ya, sampai sekarang kita berbaur, alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Cuman sempat mamaku bilang adikku juga kan agak-agak sensitif juga gitu, lebih dari aku malah sensitifnya. Nah ini mamaku sempat curiga juga, ini jangan-jangan lagi ke adikku, lagi apa gimana? Karena terus terang kita belum tahu nih cara mutusnya bagaimana, belum ada ilmu lah sampai situ, dan nggak tahu harus bertanya kemana juga. Apa ini warisan dari leluhur yang kayak begini bisa diputus atau enggak, atau dia hilang sendiri karena yang bersangkutannya udah meninggal, apa dia hilang sendiri gitu. Nah terus apa karena Ayu ini kebetulan waktu dia lahir itu ditungguin sama istrinya adiknya kakekku ini gitu, nenek anak ini apa ditungguin sama nenek anak ini apa gimana, nah itu yang nggak ketahuan. Nah jadi kayak semacam apa ya, ya udah turun temurun aja itu. Untungnya nggak jatuhnya ke mamaku, untungnya nggak jatuh ke aku.
Kalau jatuh ke aku nggak tahu deh. Soalnya adikku lebih peka, dia lebih tajam lagi, dia adikku lebih bisa, Lebih sensitif lagi buat hal-hal kayak gitu. ya dia gitu bisa ya. ngobrol sama yang Oh. begitu, dia bisa ngobrol sama yang begitu. Mm-mm. Aku sih boro-boro kepengen ngobrol, Mm-mm. ngelihat juga udah males gitu ngelihat yang begitu tuh. Ya kemungkinan besar sih kalau siapa nampakan kemungkinan besar ya mungkin jatuhnya ke adikku tapi nggak terlalu parah ya. Cuman kalau ke Ayu pasti ada kaitannya, kemungkinan besar juga ada kaitannya karena kan waktu Ayu lahir itu kan nenek anak itu yang nungguin gitu waktu itu pas dia minum darah lahirannya dari perutnya. Di podcast sebelumnya aku udah cerita itu. Nah jadi mau dibilang nggak percaya ya aku ngalamin itu ya. Alhamdulillah sih sampai sekarang nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Cukup sampai situ aja karena kita ya itu pada akhirnya kita memilih buat nggak tinggal deketan Bareng lagi, gitu, nggak bareng lagi. Coba kalau kita berbaur gimana nih gitu. Akhirnya sekarang Ayu tinggal di Lampung, ponakanku itu tinggal di Lampung, dia udah nikah, udah berkegiatan. Aku nanya, apa kamu selama ini baik-baik aja katanya. Nggak pernah ada kejadian kayak dulu lagi, nggak pernah, dia bilang gitu. Mungkin nggak tahu kalau jatuhnya ke anaknya atau memang udah bener otomatis diputus di situ melalui prosesi dianya sakit ini apa gimana gitu. Tapi yang pasti dia sempat hidup antara mati dan enggak itu waktu itu gitu. Sempat memperkaos dikit aja gitu, kitanya meleng itu udah ketarik katanya gitu. Nah itu Bu, selama proses apa sih namanya pembersihan kan banyak orang-orang pinter yang ikut bantu gitu ya. Nah itu jadinya ada nggak misalnya yang menyimpulkan, oh Bu ini tuh ternyata begini dan ini tuh dari mana gitu. Ada, makanya mereka bilang, itu kan tadi kan ada salah satu orang pinter itu bilang, ini suami istri loh yang ada di deket Ayu gitu. Dan mereka ini kayaknya ngiket Ayu ini gitu, jadi nggak mau ngelepas gitu. Nah karena orang pinter ini kan bukan orang yang sebelumnya kita minta bantu waktu nenek anak ini meninggal kan, jadi mereka nggak tahu cerita sebelumnya gitu. Nah jadi seorang pinter ini cuma bisa bilang apa ini dari leluhur keluarga apa gimana, dia juga nggak bisa ngedeskripsiin mukanya seperti apa bagaimana. Yang aku inget si orang pinter ini sempat cuman bilang yang perempuannya pakai kebaya katanya. Kebayanya. Dan itu cocok maksudnya match dengan. Ada beberapa yang match, ya rambutnya agak keriting yang perempuan, terus pakai selendang ke sini. Kata orang dulu kan suka begitu tuh pakainya tangan ke sini gitu. Itu ada beberapa yang match. Nah kalau yang adiknya kakekku juga kan emang agak botak rambutnya tuh, orangnya pendek. Nah itu juga sama agak-agak. Nah itu berarti juga. Ayu selesainya di rumah sakit maksudnya udah jadi sembuhnya di rumah sakit apa gimana? Jadi kan setelah 3 minggu ini dia ngalamin hal mistis kayak begitu. Karena dia dehidrasi akut di rumah sakit itu udah sembuh karena berobat kan. Sembuhnya itu bukan karena orang-orang pintar tapi karena memang dia sakit, sembuh, pulang ke rumah nggak ada apa-apa lagi sih waktu bisnis. Nah itu pas di rumah sakit nggak ada dia apa nggak gitu ada, untungnya nggak ada gitu. Jadi memang sepertinya kita ngambil kesimpulannya karena memang yang waktu itu orang-orang pinter itu kerjain gitu, mungkin lepasnya di situ gitu. Kita soalnya nggak boleh masuk sih waktu itu ke dalam. Aku juga sebenarnya penasaran, pengen lihat tapi. Nah itu apa sih kesimpulannya atau misalnya Bu ini sebaiknya si Ayu ini jangan begini, harus begini supaya nggak kumat lagi lah bahasanya gitu, atau gimana? Nggak ada. Cuman mereka bilang kalau nanti ada reaksi atau menunjukin perilaku yang aneh lagi, kabarin aja katanya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada. Cuman memang kita tuh jadi jadi banyak yang serba ketakutan gitu keluarga. Ini setelah ke Ayu kemana lagi nih gitu. Kita yang kemungkinan besar kita tuh nggak tahu gitu kan. Apa cuman ke Ayu aja atau mungkin ada cucu-cucunya yang lain yang diwarisin itu gitu. Nah cuman ya bisa dibilang putus karena memang diputus sengaja gitu ya dari leluhur kita. Itu enggak, karena memang tidak ada prosesi pemutusan tuh enggak ada. Apa memang ini berlanjut tapi jatuhnya ke siapa gitu. Nah itu belum ketahuan gitu. Itu berarti dari semua orang pinter yang bantu ngobatin itu maksudnya tuh nggak ada bilang
Bu ini dulu tuh ada perjanjian dan nggak bisa. Ada dari yang ada awal yang itu. Ya di cerita podcast awal kan aku bilang kalau adiknya kakekku dengan istrinya ini kan memang berguru sengaja gitu, itu mereka memang sengaja bikin perjanjian gitu. Mungkin apa perjanjiannya apa, seberat apa, sanksinya apa kita nggak tahu. Tapi kalau menurut salah satu orang pinter itu bilang ya kayaknya mungkin tadinya target berikutnya tuh Ayu yang ditumbalin, dia bakal dijadiin tumbal. Iya itu maksudnya. Kemungkinan begitu. Dan entah kenapa kata orang pinternya seharusnya pas Ayu lahir itu tuh harusnya selesai gitu dia di situ karena langsung ditumbalin. Kalau aja Ayu selesai katanya, maksudnya Ayu meninggal nih pas lahir, kemungkinan itu nenek Ana sembuh. Gitu. Tapi ternyata Ayu nggak meninggal nih, Ayu hidup sampai gede. Nah ini ternyata kan larinya ke nenek Ana nih. Nah ini yang jadi penasaran kan mungkin, yang bereaksi gitu akhirnya. Gitu. Nah itu katanya. Jadi memang kayaknya sih dari leluhur aku tuh tadinya memang Ayu ini yang bakal ditumbalin. Begitu lahir tuh mungkin langsung nggak ada apa gimana ya, intinya lahir. Tapi salah satu orang pinter itu bilang kayaknya kalau Ayu nggak ada pas lahir kemungkinan nenek anaknya sembuh gitu. Nah itu pas kejadian Ayu yang kayak gitu di rumah yang sama dengan dulu apa enggak? Beda lagi. Kan rumah yang itu kan gak lama setelah itu dijual tuh. Yang waktu yang dulu yang pas sempat kejadian. ada kasus kejadian nenek anak itu dijual. Kita pindah lagi nih, nggak jauh dari situ, masih dalam lingkungan yang sama di situ gitu. Tapi kita nggak jauhan, deketan. Bisa dibilang itu rumah masih tetap rumah keluarga lah karena berjejer gitu bertiga gitu di situ. Berarti emang itu istilahnya makhluknya emang ngikut ya. Jadi kayaknya. Kalau di rumah aku kan istilahnya tuh makhluknya tuh di sana gitu, penghuni sana. Penghuni di situ. Jadi kalau ada yang keluar dari rumah itu ya nggak ada yang ngikut karena ininya di sana gitu. Iya, tapi kalau ini mah berarti memang ngikut berarti ya. Kayaknya memang mungkin dari nenek Ana dan suaminya ini memang bikin perjanjian dan memang harus turunin ya ke bawah-bawah mungkin begitulah. Nah mungkin karena Ayunya masih hidup, sehat, walafiat sampai sekarang gede, apa itu yang ngebikin karmanya itu jadi keputus lah mungkin ya, atau perjanjiannya jadi keputus di situ gitu. Nah itu kita nggak pernah tahu. Kita paling cuma bisa bilang ya mudah-mudahan itu tragedi terakhir dah. Yang terakhir itu kan memang benar-benar nguras tenaga banget dan lama gitu waktunya waktu. Terus itu kayak di rumah-rumah gitu nggak ada nemu-nemu barang-barang apa gitu Bu? Nggak ada, justru nggak ada. Yang bersih deh intinya Mei, pas yang pindah kita dari rumah yang di Cijagra terakhir itu bersih gitu rumah baru ini. Tapi memang Ayu nih memang aneh gitu, dia tuh kayak suka suka kayak blackout gitu, kayak bengong gitu kan, ngobrol sama yang kita sendiri nggak tahu ngobrol sama siapa ini dia. Ya intinya kita mulai kepikiran ke sana gitu ya. Kan biasa kalau anak-anak kecil bocah-bocah tuh suka punya teman imajinasi lah atau apa kayak gitu. Tapi kok kesininya omongannya tuh kayak bukan omongan anak-anak gitu, ngomongin masalah apa sih menyan lah apa gitu, bahasa-bahasa yang bukan buat diomongin sama anak seumuran dia gitu. Mulai curiga awalnya tuh. Wah itu mulai sakit sampai pernah waktu dia kecil tuh si Ayu jadi entah disuruh apa gitu sama si hantunya ini, sama si makhluk ini. Dia ke dapur itu ngambil korek api kayu itu, dia gini-gini tuh, dia main-main di deket kompor tuh. Sampai dia buang satu, dia jalan buang satu, dia buang jalan satu. Di ujung sana tuh ada minyak tanah tuh. Waktu itu kan masih pakai minyak tanah tuh, belum ada gas kan. Dibuang-buang gitu, jadi kayak diarahin gitu mau gimana. Tapi itu kalau si Ayu kalau ditanya kayak gitu nggak inget dia. Sadar nggak inget. Ayu tahu nggak aku pun pernah kemarin nanya begitu ke dia, inget nggak waktu itu pernah ngalamin ini? Nggak inget katanya. Nggak inget dia nggak inget sama sekali, mungkin masih waktu kejadian dia kayak yang dituntun gitu tuh kelas berapa itu Ayu ya, paling juga kelas 1 paling gede itu, paling juga baru umur 7 tahunan deh, 6-7 tahun. Tapi berarti nggak ada yang ngasih tahu misalnya ini supaya Ayu berhenti, nggak istilahnya bukan halusinasi apa ya namanya ya, kayak diganggu atau kesurupan atau apa harus apa gitu misalnya enggak? Nah itu enggak ada, belumnya justru itu kita tuh keluarga kesulitannya tuh ini tuh mesti kemana bertanyanya gitu ya, karena ini kan udah riwayat cerita dari
ada 20 tahun, 30 tahun yang lalu gitu. Jadi kita nggak tahu mesti nanya kemana, harus ngebersihinnya bagaimana, apa keluarga semua harus dikumpulin, karena waktu kejadian nenek Ana ini juga banyak yang udah meninggal kan, saudara-saudaraku juga. Jadi ternyata yang dari generasi mamaku aja udah tinggal mamaku sendiri nih. Berarti apa cuman mamaku doang yang mesti dikumpulin, terus anak-anaknya, terus apa sepupuku juga gitu. Nah ada juga yang ngasih tahu katanya, kumpulin aja orang-orang yang waktu itu ada di kejadian itu gitu. Ya aku inget cuman ada aku, adikku sama sepupuku 2 orang, 4 orang nih. Sementara yang seangkatan mamakunya gitu, cuman ada mamaku, adiknya, istrinya, terus kakek, nenek yang udah pada nggak ada semua, udah tinggal mamaku sendiri. Makanya jadi kita kesulitannya ini bertanyanya kemana ya, terus apa ya yang harus dikerjain. Jadi kita nggak tahu nih Mei, nggak tahu apa memang udah benar-benar bersih, putus gitu ya, atau memang belum tahu nih, belum tahu neplok kemana dan ada di mana, apa udah neplok tapi Apa udah selesai? apa udah selesai gitu ya, atau udah neplok tapi nggak bereaksi kayak ke Ayu apa gimana, nah itu nggak ketahuan. Tapi mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa, karena kalau mamaku lebih ke mencurigai ini jangan-jangan ke adikku gitu, karena adikku juga nunjukin reaksi kayak Ayu cuman nggak se-ekstrim Ayu. Dia cuma lebih peka aja gitu. Itu sama kayak di tetangga aku juga ada. Jadi Ada juga, ya, dia gitu. dulu dia tuh selalu kesurupan hampir setiap minggu. Itu Iya, aku ingat sensitif banget ya. Iya, waktu kecil pasti teriak-teriak atau apa kesurupan. Nah kata orang pinternya tuh dia baru bisa berhenti kesurupan kayak gitu kalau dia menikah. Dan ternyata betul Bu. Jadi setelah dia menikah udah selesai. Oh berarti mungkin kemungkinan besar itu selesai. Ayu juga kan udah nikah nih sekarang, udah punya anak 1 lagi, anaknya cowok. Mungkin karena dia menikah makanya putus kali ya gitu. Adikku juga udah nikah gitu. Jadi ya mungkin begitu kali ya, apa namanya cara mutusinnya. Hampir ya. sama, cuma kalau di tempat aku tuh tetangga ya dia kesurupan terus hampir tiap minggu, Hampir tiap hari, malam. tiap malam gitu dia kesurupan terus sampai yang namanya di kampung ya Bu, kalau ada apa-apa Iya. beriung gitu kan, Iya, tetangga iya. tuh kan ngelihat kayak gini. Itu napas kata orang yang bisanya ini baru bisa selesai, nggak diikutin lagi, nggak digangguin lagi kalau dia menikah. Dan ternyata betul, Benar. setelah dia menikah udah nggak ada selesai, lagi. nggak Iya, pernah kesurupan mungkin. lagi gitu. Mudah-mudahan aja keluargaku juga begitu ya, karena menikah Ayunya jadi ya apa namanya selesai juga gitu semua. Udah nggak ada lagi yang namanya teror-teror kayak dulu gitu. Cuman kan tetap aja gitu, terutama mamaku ya, mamaku penasaran ini kemana nih larinya. Syukur-syukur kalau udah hilang nih, apalagi kalau ketahuan ternyata nyangkutnya tuh ke yang tidak diduga-duga gitu, bisa aja ke anaknya sepupuku atau enggak ke anakku atau enggak ke anaknya adikku, kan itu yang paling apa namanya paling ribet gitu kan, ngurutnya dari atas gitu. Makanya semenjak itu kita sekeluarga mikirnya udah deh jangan main-main yang begitu, takut. Tapi itu dari Ayunya sendiri nih misalnya, apakah dia misalnya sering mimpi atau misalnya Ya, dia bilang dia sering ngigau, terus apa? Atau ada pertanda apa misalnya yang Ya itu kan ngasih tahu ke dia gitu? Oh enggak ada sih kalau pertanda. Yang terakhir yang kita baru tahu tuh cuman kita kaget ngelihat rambut itu. Jadi panjang banget, ada kali segini lebih kali. Itu dibuang ya rambutnya, apa dikubur apa di mana? Oh, dibakar. Ada kali segini nih, nongol aja gitu di ubun-ubun gitu. Nah itu ditarik kayak kawat, bener-bener kayak kawat. Jadi itu kayak sulap ya? Tebel banget rambutnya tuh. Tebel banget gini, ditarik gitu. Wah ini mesti dibakar katanya. Terus sama si orang pintarnya ditaruh di atas daun apa aku nggak tahu deh daunnya. Nah terus dibakar gitu. Nah waktu dibakar, pernah lihat rambut dibakar nggak? Iya. Kan kayak linting-linting, bau juga. Bau kan. Terus ini nggak kebawa apa-apa. Udah gitu nggak kebawa apa-apa dan apinya tuh merah Gede. banget, gede, merah banget gitu. Tapi begitu dicabut itu dia langsung jatuh. Nah itu terakhir tuh, udah dari situ dia besoknya demam, dehidrasi akut, dibawa ke rumah sakit, diopname seminggu dia. Karena jadi berarti ini masih ini ya, masih nggak, maksudnya masih mengambang, ini gimana? Masih ngambang gitu statusnya. Soalnya makanya. ke Ayunya juga nggak ada, kan biasanya Bu kayak kalau misalnya orang ini sebenarnya sering kemimpiin, sering iniin gitu. Enggak, ke Ayunya tuh nggak cuma itu aja. Jadi semenjak kejadian itu tuh nggak pernah ada apa-apa lagi sampai dia nikah. Kan.
aku nanya juga, anakmu baik-baik aja Wak, katanya nggak pernah ada apa-apa. Ya syukurlah. Aku nggak cerita nih sama Ayu kalau buat bikin podcast ini gitu kan. Tapi dia nggak masalah sih kayaknya kalau cuman buat cerita, karena memang siapa tahu dari podcast ini kan ada yang mungkin pernah ngalamin kejadian yang sama dan kita tahu akhirnya mesti kesana mesti kesini gitu loh, mutusinnya tuh bagaimana gitu. Karena feeling aku sih, aku yakin ini memang harus ada ritual yang memutus itu gitu. Nggak bisa. Nggak apa misalnya si Ayunya dimimpiin ketemu sama kayak misalnya sosok yang menyerupai kakek lah atau kayaknya nenek anak lah atau apa gitu. Bukan mimpi ketemu sosok gitu deh. Entah apa dia mimpinya tuh, dia nggak pernah cerita. Tapi yang aku tahu pasti dia tuh kalau mimpi itu uratnya tuh di sini pada keluar semua. Lagi mimpi tuh ya, dia lagi tidur nih mimpi. Sininya tuh uratnya tuh keluar semua, hijau-hijau. Jadi kayak lagi mikir manteng gitu ya. Kayak yang tegang gitu. Udah gitu tangannya tuh keras banget ini, kayak di kepal gini, keras banget. Kayak megang sesuatu tapi nggak ada apa-apa gitu. Ini keras banget sampai dibuka begini susah. Belum keringetnya segede-gede jagung lah. Rambut basah. Kadang dia entah kayak nahan sakit. Jadi gini, dulu kan tempat tidurnya dia tuh ada dipan zaman dulu, kalau dipan zaman dulu tuh kan ada kayunya tuh di ujung kaki tuh. Iya. Ya. Nah itu dia tuh kakinya tuh sampai neken ke situ gitu, neken sampai si kakinya tuh dari yang posisinya begini jadi begini karena dia tuh neken ke situ. Jadi kayak nahan sakit gitu. Itu dalam. Pas dia sadar bangun ditanya apa yang dia nggak ada, dia nangis aja katanya, takut, Ayu takut katanya, takut, dia cuma bilang itu muntah keluar darahnya biasa aja sih, nggak banyak juga gitu, tapi begitu dibaca-bacain gitu muntah, tiap itu muntah, keluar darah aja dari mulutnya tuh. Sampai aku ngelihatnya, aduh ini kok kayak begini banget, kayak mayat hidup, ininya tuh hitam gitu. Aku ngelihatnya ngeri bener, kayak bukan si Ayu aja, kayak bukan Ayu gitu ngelihatnya. Bibir tuh pucat banget, kayak orang setengah hidup setengah mati gimana sih. Bawa ke rumah sakit, dokter bilang, wah ini kenapa sampai dehidrasi akut begini katanya. Kekurangan cairan badan, dan entah kemana cairannya itu. Yang cairannya tuh ya maksudnya kan dia kan cuma tidur doang kan, minum enggak segala enggak, makan juga enggak. Tapi berarti kesimpulannya memang kesimpulan ininya masih ada yang dari dulu-dulu masih gitu. Ada. Maksudnya bukan dia digangguin sama penghuni mana baru gitu, enggak. Kayaknya sih kemungkinan, karena kan sesuai dengan deskripsi orang pinternya waktu itu bilang, ini suami istri nih yang di sebelah Ayu nih katanya. Kalau ngedengar deskripsi dari si orang pinter ini sih kemungkinan ini nenek anak sama suaminya gitu. Ya berarti masih dari yang sebelumnya, iya. Cara mutusnya gimana, nah itu kita juga bingung, nggak tahu. Mudah-mudahan aja memang udah putus sendiri gitu, Mei. Ya seperti yang tadi. Apa dulu ada ini nggak sih yang dicerita sebelumnya? Ada kayak peninggalan dari kakek sama nenek anak itu? Itu sempat dibuang waktu itu. Memang sempat koleksi kan. Adiknya kakekku tuh kan di podcast sebelumnya aku cerita sempat koleksi tuh. Banyak barang-barang yang menurut kita tuh nggak lazim gitu disimpan ya. Kayak contohnya merica ya. Merica. Nah, jadi ada satu tempat kecil gitu di kamarnya adik kakek itu dulu. Jadi itu tempat tuh di dalamnya tuh ada merica hitam, black pepper mungkin kalau kata kita sekarang sih ya. Nah itu tuh banyak sebenarnya isinya, tapi entah kenapa tuh setiap hari itu berkurang tuh isinya. Tapi ada lagi. Oh enggak ya? Kalau kayak gitu nggak mau ngop ya? Maksudnya kayaknya nggak nguap deh. Ngop ya? Aku pikir menyan kan. Ini kayak merica deh, aku bilang kan. Tapi bukan merica putih, merica hitam. Di kotak gitu. Nah terus barang yang menurutku aneh aja gitu ya. Kayak ini misalnya keris atau apa gitu, atau ada cincin batu ali atau apa gitu. Batu-batu dipiara gitu, yang ada isinya lah segala macam. Kayaknya kalau itu banyak ya, biasa orang mungkin ini barang-barang yang menurutku kayaknya aku baru lihat deh gitu. Kalau orang yang berguru terus punya hal-hal kecil yang gak lazim aja gitu, itu kan kayak merica di satu tempat gitu, nanti habis nih ya mericanya tuh. Dan kayak aku sih yakin gitu, setiap hari itu berkurang satu. Ini flashback ke belakang ya, cerita adiknya kakekku nih. Ini enggak, nanti keisi lagi, dan entah kapan gitu sih adiknya kakekku itu yang ngisinya. Nah itu tuh agak-agak aneh. Tapi itu dibuang semua berarti dulu? Dibuang semua dulu, kita bakar itu. Waktu ngebakarnya juga macam-macam itu ceritanya. Jadi dibakar di kayak fire pit begini nih.
Nah itu dimasuk-masukin ke situ, siram minyak tanah, bakar kan. Oh, nggak pakai ritual-ritual maksudnya enggak? Enggak, langsung bakar aja. Oh, enggak pakai misalnya ada siapa yang nungguin gitu, orang pinter, harus dibaca-bacain dulu atau apa gitu? Enggak. Orang pinternya. Oh, langsung aja? Langsung aja bakar. Cuman memang pas ngebakarnya itu memang banyak cerita aneh-aneh. Ada yang keris, jadi kita bakar keris nih ya, di situ. Loncat si kerisnya tuh dari api, keluar gitu kayak tak gitu, kayak meledak gitu, keluar, bakar lagi, balikin lagi. Terus kayak ada apa namanya? Sarung apa sih, kayak itu aku nggak tahu apa isinya, tapi kayak dibungkus segede gini tuh pakai kain hitam. Kita ngebukanya aja udah nggak berani karena bau banget dalamnya. Bau apa? Bangke. Bau bangke campur bau menyan, campur bau gitu deh gitu di dalam satu tempat. Dimasukin ke situ, loncat keluar. Jadi dia keluar dari tempatnya gitu. Tapi nggak kebakar sih itunya, kainnya itu. Masukin lagi, kita paksain aja begitu. Pas waktu proses apa namanya ngebuang barang-barang ajaibnya adiknya kakekku itu. Jadi barang itu aneh-aneh yang menurutku nggak lazim aja gitu ada di kamar dan dipakai buat ritual ya. Terus ada ini apa, berasnya itu 3 macam warnanya. Jadi dia di satu tempat gitu berasnya tuh entah beras ketan, entah beras biasa nih ya. Jadi ada beras merah, ada beras putih, ada beras hitam dalamnya. Nah itu di dalam kotak kecil segede gini deh kira-kira nih. Nah itu nggak tahu aku buat apa. Jadi tapi udah dibuang juga. Udah dibuang juga. Ada beras merah, ada beras hitam, ada beras putih. Jadi dicampur semua di situ. Itu barang-barang yang menurutku, aduh ini kok agak nggak lazim ya gitu. Apa tujuannya apa, maksudnya apa, aku nggak tahu. Itu berarti dari pas kejadian meninggal sampai Ayu itu ada sampai 5 tahun 6 tahunan gitu? Ada sampai lama lah pokoknya. Ayu tuh kan pas lahir Ayu itu kan nenek Ana tuh lagi sakit tuh. Di podcast sebelumnya aku cerita kan. Nah jadi kira-kira kurang lebih sekitar 5 tahunan deh. Ya pas Ayu umur 5 tahun 6 tahunan, sekitar umur segitu dia belum bisa ngomong, soalnya Ayunya juga masih udah bisa ngomong cuman belum bisa cerita gitu karena masih kecil. Berarti jadi kita lumayan kuat juga itu ya ininya ya. Kuat nggak tahu kemana gitu ya. Ya karena kan itu nenek Ana tuh mungkin bukan menurut aku sih karmanya ya kali ya. Dia pergi ke orang pinter mungkin untuk tujuan materi, uangnya dipakai buat naik haji. Kan pulang dari naik haji lah gitu, nenek Ana ini sakit nih kan. Mulai dari situ tuh teror-teror yang mengerikan kemarin itu yang aku cerita itu. Kita pikir selesai, ternyata ke Ayu untungnya selesai sih. Cuma nggak tahu, jadi masih jadi tanda tanya nih di kita, apa memang ini benar-benar selesai? Putus di Ayu karena dia nikah seperti tetangga Mei itu kan? Atau memang ada lagi ritual yang harus dikerjain sampai benar-benar selesai gitu. Karena kita memang pengennya sih benar-benar selesai. Karena kalau dari generasinya mamaku yang ngalamin kejadian waktu itu, kan berarti mamaku nih kan keponakannya langsung dari nenek Ana nih kan berarti. Ya tinggal mamaku karena saudara-saudaranya udah pada meninggal semua nih. Adik kakaknya waktu itu yang ngalamin kejadian itu udah pada nggak ada. Jadi cuma tinggal mamaku aja yang saksi hidupnya sekarang. Yang jelas mamaku bilang nggak lagi-lagi deh ngalamin begitu katanya, jangan sampai ada kejadian kayak begitu lagi. Kalau ada orang yang bisa ngasih tahu bagaimana cara memutusnya itu yang benar-benar putus ya. Jadi nggak ngegantung ini putus atau enggak nih kayak sekarang nih statusnya. Ya udah jalanin aja ritualnya yuk gitu. Yang penting kita bersih. Tapi berarti udah nggak ada lagi nih? Nggak ada sih. Setelah kejadian Ayu itu? Setelah kejadian Ayu itu nggak ada lagi sampai sekarang? Ayu nikah gitu udah. Ya cuman mamaku mencurigainya tuh ya itu curiga doang ya, biasa karena kita sebelumnya pernah punya pengalaman begitu. Ini jangan-jangan ke adikku nih, adikku rada peka nih orangnya gitu. Tapi nggak se-ekstrim Ayu juga. Dia cuman ngeliat, terus pernah juga adikku pergi nih backpackeran sama teman-temannya. Itu diikutin satu cewek kemanapun dia pergi. Ke Ciamis diikutin cewek itu, ke Malang diikutin cewek itu dengan bentukan dan perempuan yang sama gitu. Yang kayak waktu si Ayu itu? Kayak waktu si Ayu itu. Yang pakai kebaya, pakai apa tadi? Pakai apa sih? Iya kayak pakai kebaya terus pakai selendang gitu. Yang diikutin sama yang itu juga? Sama kayak mungkin sama kali ya. Adikku soalnya nggak inget waktu itu, dia masih kecil sih waktu kejadian nenek Ana itu. Aku aja masih SD waktu itu. Jadi dia mungkin nggak terlalu inget kejadian
yang waktu ada di Cijagra itu. Tapi kalau aku dengar cerita dari adikku, ini yang ngikutin cewek itu juga, itu juga dari Bandung, Pangandaran, terus dia ke Ciamis, dia ke Malang, sampai dia nyampe ke Kerawang juga, ke Bekasi, kemana-mana, selalu diikutin sama cewek itu gitu, kemana-mana. Yang cewek itu nangkring lah di pohon, atau enggak di dalam gerbong kereta lah, di mana. Tapi adikku tahu kalau itu cewek ngikutin nih. Nah itu sebenarnya bisa nggak sih, kalau kan si adiknya bisa komunikasi kan? Bisa komunikasi dia. Nah nggak ditanya maksudnya sama yang ngikutin dia, apakah? Ketawa katanya, ditanya. Oh. Ditanya namanya siapa, kamu kenapa ngikutin saya? Ketawa. Apakah maksudnya bisa nanya sama kejadian Ayu sebelumnya juga dia ikut andil? Apa dia juga gitu? Nah itu, kan aku nanya, kalau memang perempuan itu ngikutin dari awal, kenapa nggak kamu tanya gitu, sama di mana? Dia bilang, karena aku tahu dia setan katanya, makanya aku nggak berani nanya karena aku tahu dia setan. Jadi belum pernah komunikasi. Ya mungkin karena dia serius. Udah takut duluan kali ya. Ya mungkin karena dia tahu, ya enggak lah ngapain, katanya orang udah tahu itu bukan orang gitu jawabnya. Padahal kalau aku sih penasaran, aku samperin, aku tanya. Iya maksudnya ngapain, siapa tahu gitu. Bisa dapat jawaban dari situ kan. Siapa tahu bisa dapat jawaban. Iya. Tapi belum pernah berarti ya? Belum pernah. Pernah katanya jam 2 malam adikku tuh jalan nih, pulang dari Pangandaran, cerita namanya backpackeran kan, anak cowok berlima. Ya, mereka target berikutnya kemana nih dari Pangandaran ke Cirebon umpamanya. Ya mereka kan nyari biasa, nyari angkutan umum yang gratis kayak gitu. Tuh ada cewek itu duduk, kalau nggak berdiri di ujung jalan. Dan adikku tahu dia diikutin gitu sama cewek itu. Adikku tahu sampai sekarang loh itu. Tapi nggak pernah misalnya membahayakan atau apa kayak tadi bawa-bawa korek gitu? Oh enggak pernah. Adikku nggak pernah sampai kayak begitu kesurupan gitu, nggak pernah. Adikku nggak pernah kesurupan. Tapi ceweknya, jadi adikku dulu sekolah di Malang kan, pernah pacaran lama nih sama orang Malang. Nah pacarnya tuh pernah kesurupan cewek ini. Apa tuh isi kesurupannya? Jadi dia bilang, kamu jangan, intinya gini, dia ngomong pakai bahasa Jawa si ceweknya ini, padahal ceweknya ini bukan orang Jawa juga. Intinya si ceweknya ini waktu lagi kesurupan tuh ngomong ke adikku, kamu nggak usah protes deh, saya ikutin gitu. Jadi udah aja, terima aja katanya, terima aja, ini memang udah apa namanya, udah nasib kamu mungkin, kurang lebih gitulah. Kamu nggak usah protes, nggak usah larang-larang saya pergi. Ditempelin sama adikku, nggak sadar juga. Akhirnya tahu-tahu pingsan gitu. Terus aku nanya, kamu tahu dia kesurupan dari mana? Matanya kosong katanya. Udah gitu ditanya dia jawabnya apa. Udah gitu tahu-tahu ngambil pulpennya digret-gret ke sini katanya. Itu pacarnya dia waktu di Malang itu. Mungkin dari adikku ini, mungkin karena nggak masuk ke adikku, dia masuk ke ceweknya. Mungkin ya. Nah itu pengalaman. Makanya kalau ngobrol sama adikku jauh lebih banyak sebenarnya. Jadi berarti udah stop kayak di pas udah, Ayu itu. Apa kesimpulannya berarti dia masuk ke rumah sakit, sembuh tuh ceritanya, udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau ya itu tadi pertanyaannya Mei, mungkin ini masih berlanjut apa enggak, karmanya keputus apa enggak, nah itu kita nggak tahu. Tapi sampai sejauh sekarang sih ya, dari mulai kejadian Ayu itu belum pernah ada kejadian apa-apa lagi yang ekstrim kayak terakhir Ayu itu ya, sampai dikorek dengan terus rambut lah dari sini, kejadian yang itu tuh nggak pernah ada lagi. Itu. Jadi sebenarnya masih belum tahu juga belum tahu juga ini ya, belum tahu juga apa ya itu tadi, apa memang udah benar-benar keputus dengan sendirinya, atau karena Ayu nikah, atau karena apapun lah ya, atau Ayunya mungkin juga siapa tahu dia kuat ibadahnya, kita nggak tahu kan, atau memang ini masih berlanjut jatuh ke siapa tapi kita yang belum tahu gitu. Mudah-mudahan sih udah enggak selesai ya. Mudah-mudahan selesai. Jadi berarti yang serangkaian kemarin udah nih sampai sementara sampai sini nanti kalau kebetulan mungkin, karena kan ya itu tadi mamaku curiganya ke adikku nih jatuhnya. Aku harus tanya dulu nih ke adikku, ini jangan-jangan cewek yang sama apa bukan, apa gimana, nah itu nggak tahu. Tapi mungkin apa namanya, bisa jadi di adikku nanti banyak ceritanya gitu. Oke deh, ini seru juga kalau dibuat buku ya, Bu. Oh, panjang dari video pertama ya, cerita pertama, kedua, ketiga nih kayaknya. Memang keluargaku yang dari mama tuh memang apa namanya, awalnya sih mereka sekeluarga dulu leluhurnya tuh memang suka main-main hal seperti itu gitu. Memang bukan untuk tujuan yang buruk, tapi
apa namanya, mungkin juga pada saat itu juga pengetahuan mereka soal hal-hal mistis juga nggak sebanyak yang mereka tahu gitu maksudnya. Jadi mereka juga nggak tahu nih cara nanggulanginnya apa, cara ngatasinnya gimana, cara buat ngeberhentiinnya gimana. Jadi kalau kata kita sih nanggung, Mei, setengah-setengah gitu ya. Kan bermain-main di hal yang setengah-setengah kita taunya kan bahaya banget kan gitu, apalagi untuk buat hal-hal kayak gini. Nanti kalau ada cerita lagi aku cerita lagi, banyak nyambung ini kayaknya bakal banyak. Berarti yang dari kemarin tuh udah stop sampai di sini, sampai yang, Ayu ya. Yang kesimpulannya belum ada yang ngasih tahu nih dia kayak gimana, harus gimana gitu. Belum selesai ada. Gitu aja. Oke, kalau gitu berarti sementara selesai sampai di cerita Ayu ini ya? Sampai cerita Ayu. Oke, nanti kalau ada sambungannya aku berkabar. Oke Bu, ini dari cerita di awal sampai yang sekarang nih, cerita sampai Ayu, kira-kira ada ditarik kesimpulan-kah atau misalnya ada pesan-pesan atau apa yang bisa disampaikan nih buat teman-teman? Harus bagaimana, tidak boleh bagaimana, atau sarannya apa gitu dari serangkaian cerita di awal nih sampai sekarang nih gitu. Dari cerita itu. Mungkin lebih tepatnya sih berarti kalau aku mau nyampein pesan sih mungkin buat generasi sekarang kali ya. Kalau buat generasi sekarang tuh lebih baik jangan deh main-main dengan hal-hal yang dunia lain, goib gitu. Karena kita kan, mereka pun dunianya luas banget kan. Kita kan nggak pernah tahu sampai mana, bagaimana. Karena aku belum pernah nemu orang yang benar-benar bisa berkomunikasi tektok gitu kayak antar manusia gitu dengan makhluk jin ini gitu. Belum pernah aku nemu gitu. Mungkin siapa tahu di luar sana ada, tapi aku belum pernah nemu. Jadi lebih baik nggak usah deh, karena nanti pengaruhnya juga manjang gitu. Kita kan nggak tahu cara mutusnya bagaimana. Apa dari pihak goibnya memang pengen putus, betul. Kalau mereka bilang aku belum mau putus, katanya gimana gitu. Lebih baik jangan dimulai. Gitu. Oke deh kalau gitu, berarti sekian dulu ya cerita dari kemarin ya. Oke. Terima kasih banyak nih Tante sudah berbagi pengalamannya. Tapi nggak masalah ini ya, berarti dari pihak keluarga. Ayu pun misalnya nanti kalau nonton nih gitu. Nggak apa-apa, aku udah sampein kok, nggak masalah. Oke deh kalau gitu. Nanti mungkin next kalau misalnya ada cerita. Tapi kayaknya udah selesai di sini ya kalau cerita itu ya, karena udah sampai bertahun-tahun udah nggak ada lagi apa-apa kan. Kalau cerita ini sih udah selesai di sini. Oke, terima kasih deh Tante sekali lagi kalau gitu ya. Sudah berbagi cerita. Oke. Ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu nih cerita dari narsum kita yang saat ini ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel Anomali Misteri dengan cara subscribe, like juga kalau kalian suka dengan video-videonya, dan jangan lupa di-share kalau kalian menemukan manfaat dari video-video yang kalian lihat di Anomali Misteri. Oke, kalau gitu saya Mei dan Bu Meda, kita undur diri dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.